Organ batang pada tumbuhan. Apa sih yang dimaksud dengan batang itu? Batang merupakan salah satu bagian dari tubuh tumbuhan. Selain sebagai tempat pelekatan daun, bunga, dan buah, batang juga berfungsi sebagai jalan pengangkutan air dan zat-zat mineral yang terlarut di dalamnya. Pada beberapa tumbuhan, batang digunakan sebagai tempat menyimpan makanan cadangan. Susunan yang ada pada batang tersebut berbeda pada setiap tumbuhan, terlebih antara tumbuhan yang tergolong tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Secara umum, bagian batang dikotil maupun monokotil memiliki 3 bagian. Yang pertama ada epidermis, kedua berkas pengangkut, dan ketiga jaringan dasar atau korteks. Baik, kita akan mempelajari struktur batang tumbuhan dikotil maupun tumbuhan monokotil. Bagian pertama pada batang tumbuhan dikotil adalah epidermis. Epidermis di bagian batang tumbuhan dikotil tersusun dari sel pipih yang jaraknya rapat. Bagian ini mempunyai fungsi untuk melakukan sebuah perlindungan. Perlindungan pada jaringan-jaringan yang terletak pada bagian dalam batang setelah batang mengalami proses-proses pertumbuhan sekunder. Selanjutnya, epidermis pada bagian batang tumbuhan monokotil memiliki bagian dinding sel yang cenderung akan lebih tebal jika dibandingkan dengan tumbuhan dikotil. Mengapa terjadi seperti itu? Hal itu karena epidermis pada bagian batang tumbuhan monokotil terdiri dari stomata dan bulu-bulu. Bagian kedua adalah stele. Stele atau yang sering disebut dengan silinder pusat pada bagian batang tumbuhan dikotil adalah bagian yang paling dalam dari bagian batang itu sendiri. Berada pada sebelah dalam bagian endodermis, stele tersusun dari lapisan paling luar yang juga sering disebut dengan perikambium. Selain itu, bisa juga disebut dengan perisikel. Di dalam perikambium, ada juga sesuatu yang bernama empulur dan berkas vaskuler yang terdiri dari 2 bagian. Pertama flum, yang kedua adalah xilem. Stele pada batang tumbuhan monokotil adalah jaringan yang terdapat pada bagian korteks. Pada umumnya, batas yang ada di antara stele dan korteks memang tidak terlihat secara jelas. Di dalam stele, terdapat berkas vaskuler yang menyebar pada seluruh bagian empulur, terutama yang mengalami konsentrasi mendekati pada bagian kulit batang. Bagian kedua ada korteks. Korteks yang ada pada bagian batang tumbuhan dikotil adalah jaringan yang susunannya terdiri atas sel-sel parenkim yang digunakan sebagai jaringan di dasarnya. Korteks batang dibagi menjadi 2. Pertama, korteks bagian luar. Yang kedua ada korteks bagian dalam. Korteks bagian batang tumbuhan monokotil berupa sebuah jaringan-jaringan yang ada di bagian bawah epidermis. Pada umumnya, korteks akan tersusun dari bagian sel-sel sklerenkim berupa kulit batang. Kulit batang memiliki fungsi untuk memperkuat. Selain itu, kulit batang juga akan mengeraskan bagian batang dari luar batang. Batang memiliki beberapa jenis. Adapun jenis-jenis batang adalah sebagai berikut. Yang pertama ada batang basah atau herbaceous. Batang basah adalah batang yang lunak dan berair. Contohnya seperti pada pohon pisang, bayam, dan tanaman krokot. Yang kedua ada batang berkayu atau lignosus. Batang berkayu adalah batang yang umumnya kuat dan keras. Hal itu karena sebagian besar bagiannya terdiri atas kayu. Contohnya seperti pada pohon jati, pohon mangga, dan lain sebagainya. Ketiga, batang rumput atau kalmus. Batang rumput adalah batang yang tidak keras. Selain itu, batang rumput juga memiliki ruas-ruas yang nyata dan sering berongga. Contohnya pada tanaman padi atau Oryza sativa dan pada rumput. Keempat, ada batang mendong atau kalamus. Batang mendong sama seperti batang rumput, akan tetapi memiliki ruas-ruas yang lebih panjang. Contohnya seperti tanaman belingi dan tumbuhan seperti teki atau Cyperaceae. Itu tadi pembahasan materi tentang organ batang pada tumbuhan.